Shalom Kakak Lista. Shalom Kakak Aceh. Semoga adik-adik semua tetap kuat dan sehat di rumah. Mari kita menyapa adik-adik di rumah dengan salam 3S. Ayo. Ya. Yuk kita mulai. Salam 3S. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Nah, bunyi lonceng terdengar, mari kita menyanyi ding dong ding dong ding dong. Dong ding dong ding dong ding dong, lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Satu kali lagi. Lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Kakak Lista, kakak mau tanya, sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 SMA, Kak. Oh, kelas 3 ya? Walaupun di rumah pasti banyak tugas ya yang diberikan di Pasti banyak, sekolah. Kak. Bagaimana bisa menyelesaikannya? Ada yang bisa, tapi ada juga yang sulit, Kak. Namun, saya tetap semangat dong, karena Tuhan Yesus selalu memberikan saya kekuatan untuk belajar. Benar Kakak Lista dan adik-adik yang di rumah, Tuhan akan selalu memampukan untuk menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Dari Mazmur 28 ayat 7 mengingatkan kita semua. Dan kita akan membaca secara berbalasan. Ayat yang keluar kakak yang akan membaca, dan yang ayat ke dalam Kakak Lista dan adik-adik yang di rumah membaca. Kita mulai. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Baik adik-adik, kita menyanyi bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa
Sekali lagi ya adik-adik. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Mari kita satu doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Kami sadar bahwa kami telah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengar dan membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sekolah yang pernah dipilih menjadi ketua kelas? Bagaimana perasaan adik-adik? Takut? Senang? Atau bagaimana? Nah, adik-adik, waktu Deborah dan Barak sudah tidak ada, bangsa Israel kembali melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Akhirnya mereka harus kembali menjalani hukuman, yaitu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka. Tuhan yang penuh dengan kasih mendengar seruan mereka. Lalu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menemui seorang pemuda bangsa Israel yang bernama Gideon. Gideon, aku mengutus engkau memimpin bangsa Israel. Aduh Tuhan, aku tidak bisa. Aku masih muda. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak bisa menjadi pemimpin. Jangan takut Gideon, aku akan menyertai engkau. Berilah pertanda ya Tuhan, supaya aku yakin kalau Tuhan memilih aku. Tuhan memberikan tanda kepada Gideon, lalu Gideon menyiapkan roti dan daging. Dia menaruhnya di atas batu, lalu dia menuangkan kuah dagingnya, dan malaikat Tuhan menyentuhnya dengan tongkat. Lalu daging dan roti itu habis terbakar, dan masih ada tanda lagi yang lainnya. Lalu Gideon percaya kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan akan menyertainya. Baiklah Tuhan.
Semuanya siap. Siapkan pedangnya, perisainya. Siap. Semangat. Gideon menyiapkan banyak sekali pasukannya, tapi Tuhan mengingatkan kepada Gideon untuk memilih sedikit saja. Yang ragu-ragu dan takut tidak usah dipilih menjadi pasukan. Yang berani dan percaya kepada Tuhan, itulah yang akan terpilih dan menerima kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya 300 orang terpilih menjadi pasukan. Sebelum Gideon pergi berperang, dia berdoa dulu minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikanlah aku kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhku. Amin. Ketika malam hari tiba, lalu Gideon pergi berperang, dan Gideon memberi aba-aba kepada pasukannya. Gideon bersama pasukan lalu membuang buyung atau kendi. Lalu mereka meniup sangkakala. Tuhan membuat kacau balau tentara Midian. Begitulah cara Tuhan menolong dan memberi kemenangan kepada Gideon. Gideon bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jika adik-adik terpilih menjadi ketua kelas atau menjadi pemimpin, harus siap, tidak boleh ragu-ragu, karena Tuhan yang akan menolong dan memampukan adik-adik. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita minggu ini adalah Gideon. Terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai Hakim-Hakim pasal 8. Saya akan membacakan firman Tuhan terambil dari Hakim 7 ayat 7 sampai 9. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Gideon, dengan ke-300 orang yang mengirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediaman. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel di seluruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah ku serahkan itu ke dalam tanganmu. Amin firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelum itu firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal 75 ayat 2. Berbunyi demikian, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Amin. Amin. Kita menyanyi, hendaklah, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah, hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhanlah yang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, karena Tuhanlah yang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Ayo berdiri. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhanlah yang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, karena Tuhanlah yang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16a. Berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sekali lagi, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita dengarkan ya bagaimana menghafal Hakim-Hakim 6 ayat 16a. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16a berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16a berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Mari kita satu dalam doa syafaat. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih buat kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bersyukur juga buat kesehatan, berkat penyertaan-Mu, serta kesempatan yang masih Engkau berikan kami pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami bawakan hari ini, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu dan dikelola dengan baik. Kami juga berdoa buat kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang seperti Gideon yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sedang belajar dari rumah Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga kami boleh belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami pun menjadi anak yang pintar. Engkau berkati kami dalam bermain, berkati juga kami dalam kehidupan kami sehari-hari, pertumbuhan dan perkembangan kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memberi mereka kesehatan, sehingga mereka boleh merawat, mendidik, dan memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, serta pendeta Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupan sehari-hari, sehingga melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis, kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka boleh selalu dalam keadaan sehat, dalam merawat orang-orang yang sakit maupun orang-orang yang terkena virus corona. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia sehingga Bapak Jokowi beserta jajarannya dapat melayani dengan penuh kasih, memerintah dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita berdiri, kita menyanyi, sudah waktunya hendak kita pulang. Ayo adik-adik. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta
kita menerima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ingat adik-adik, Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Kita bernyanyi, Tuhan jadi penolongku. Tuhan jadi penolongku, Engkau beri aku menang, baik hidup atau mati, aku tetap milik Tuhan. Satu kali lagi. Dengan penuh semangat ya. Tuhan jadi penolongku, Engkau beri aku menang, baik hidup atau mati, aku tetap milik Tuhan. Demikian ibadah kita. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa.